Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya mau unboxing buku The Twin Planner. Nah, dimana buku ini seperti judulnya itu planner gitu untuk merancang kehidupan kita sehari-hari agar lebih teratur. Nah, ini belum saya buka, sebenarnya udah sampai beberapa minggu yang lalu, tapi karena belum sempat jadi baru sempat kita buka dan saya mau mereview apa aja sih isinya. Oke, nih, jadi ini ada 4 cover, ada 4 bentuk cover. Nah, saya pilih yang bentuk cover yang bunga-bunga kayak gini biar hidup kita lebih berbunga gitu ya. Nah, ini dia, ada pitanya di sini. Bukan pita sih, kayak apa ya, pembatas mungkin. Ini kayak gini tuh. Oke, nah gimana sih isi dalamnya? Ini apa? Nah, dalamnya kayak gini tuh. Terus ini kayak apa nih ya? Oh, ini stiker. Ini stiker, bentar. Kita buka dulu. Oke. Oke. Agak susah dibukanya ya. Ini kayaknya stiker dalamnya. Terus, nah ini jadi lucu banget. Dia colorful gitu. Tuh, The Twin Planner. Nih, ada 2 muslimah dengan kepribadian yang berbeda. Itu dari sinopsisnya sih. Ini ada yang project leadernya siapa, terus redaktur, desainer layout, kontributor naskah dan lain-lain. Nah, ini di sini kita tulis biodata kita. Sini ada tulisannya biodata gitu. Untuk biodata kita, alamat, nomor HP, moto hidup apa. Nah, terus di sini nih, jadi ada 2 muslimah gitu dengan 2 kepribadian yang berbeda. Assalamualaikum, aku Alifa, penyemangatmu. Nah, jadi si tokohnya ini ada Alifa, terus ada Assalamualaikum, aku Fatihah, teman baikmu. Ini ada Fatihah. Nah, ini kalender 2021. Tuh lengkap dengan keterangannya. Terus ada sampai kalender 2023. Nah, jadi kalau misalnya beli The Twin Planner ini, kita bisa mengisinya itu di kapanpun kita mau gitu, tahun apapun kita mau. Terus kelihatan nggak? Ya. Nah, and then the journey begin. Nah, jadi ini adalah perjalanan kita. Jadi ini memang untuk merancang gitu ya ke perjalanan kita ke depannya. Kemudian, nah di sini ada my goals. My goals. Jadi apa tujuan kita? Ini ada spiritualnya, ini kita tujuannya ngapain gitu kan, target-target apa yang mau kita capai di spiritual ini. Misalnya kalau misalnya kemarin-kemarin kita sholatnya mungkin agak bolong-bolong. Nah, di spiritual ini gimana caranya supaya kita bisa sholat tepat waktu. Terus misalnya tilawahnya one day one juz gitu ya, 1 hari 1 juz. Kemudian tahajud, duha, dan lain sebagainya. Atau hafalan-hafalan Al-Quran, kemudian hafalan-hafalan hadis, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk personalnya. Misalnya untuk kepribadian kita ke depannya, kita mau mencapai apa gitu. Kemudian ada profesional, terus ada finansial. Misalnya target-target untuk kita dalam hal keuangan itu seperti apa. Terus ada social and family, dimana target kita dalam kehidupan sosial atau dalam keluarga itu kita inginnya seperti apa, tujuan atau target apa yang mau kita penuhi. Nah, hope and pray gitu. Kita berharap, kemudian kita senantiasa berdoa. Nah, di sini ada habit tracker. Jadi, kita bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, you don't have to be extreme.
just be consistent. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita bisa melihat nih apakah kita konsisten melakukannya setiap hari. Nah, jadi kita bisa nge-track nih kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita konsisten atau enggak. Nah, kemudian di sini ada kayak percakapan-percakapan gitu. Jadi ini lebih ke motivasi untuk kita bisa melakukan umroh atau haji. Nah, jadi kayaknya di next page atau di halaman berikutnya ini ada untuk tabungan haji gitu. Jadi kita bisa ngisi, kita nabung untuk haji atau nabung untuk umroh itu seberapa gitu setiap harinya. Kalau misalnya kita konsisten, insya Allah kita bisa mencapai atau kita bisa pergi haji atau pergi umroh. Nah, ini ada apa yang harus kita siapkan gitu ya untuk bisa berhaji. Kemudian di sini ada persiapan ilmu, tentu aja kalau misalnya kita ke sana untuk rukun haji seperti apa, jadi kita harus pelajari dulu. Kemudian ada persiapan jasmani, tentunya kesehatan gitu ya. Kalau misalnya kita mau bepergian gitu ya, apalagi ke tempat yang jauh untuk haji, tentu aja kita harus mempersiapkan jasmani kita. Kemudian yang paling penting tentu aja kita harus punya tabungan gitu ya. Nggak paling penting sih, tapi salah satu hal yang penting gitu kan, kita harus mempersiapkan tabungan kita untuk bisa berhaji. Kemudian di sini ada mutaba'ah yaumiyah. Nah, jadi ini kayak target spiritual itu untuk setiap harinya. Jadi di sini sudah ada kolom-kolom yang harus diisi. Jadi ada qiyamul lail atau sholat malam, kemudian ada sholat duha, ada zikir pagi, kemudian tilawah, puasa sunnah, zikir petang, sedekah, sama sholat sunnah rawatib. Nah, jadi ini bentuknya. Kalau misalnya udah disediain kayak gini, apalagi bentuknya lucu kayak gini, kita akan tergerak untuk mengisinya setiap hari gitu. Jadi untuk menambah semangat aja ketika kita beribadah, kemudian malam harinya atau mungkin pagi harinya kita bisa ngisi apa aja yang sudah kita lakukan di hari itu. Kemudian ada banyak sih sebenarnya, ada daily box, misalnya hari Ahad ini kita ngapain, Senin ngapain, sampai Sabtu. Kemudian ada catatan-catatan penting di sini. Terus Quran tracker. Nah, kegiatan tilawah, tadabur atau tahfiz ini kita isi di sini setiap harinya. Kita udah tilawah juz berapa, udah berapa halaman, kemudian tadabur Al-Qur'an, kemudian menghafal sudah seperti apa gitu, udah ayat berapa, bisa dicatat di sini. Kayak gini. Daily saving for pilgrimage. Kamu bisa menentukan besaran tabungan harianmu. Hal terpenting bukan besarannya tapi niatnya. Nah, jadi di sini kita menentukan untuk bisa berhaji, untuk bisa umroh, kita udah saving berapa uang atau berapa money untuk bisa pergi umroh atau pergi haji. Sesungguhnya Allah memampukan yang terpanggil, bukan hanya memanggil yang mampu. Nah, jadi tergantung niatnya nih. Kalau misalnya kita mau pergi haji, benar-benar kita niatin supaya memang Allah mampukan kita. Allah memanggil jiwa-jiwa yang memang berniat untuk mengunjungi Baitullah gitu. Semangat. Nah, di sini ada my money, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, kemudian ada evaluasi pemasukan sama evaluasi pengeluaran dan saldonya berapa. Di sini udah ada, jadi tinggal kita isi aja, nggak perlu susah-susah untuk membuat gitu ya, karena di sini sudah ada. Kemudian ada mood tracker. Nah, jadi mood kamu setiap harinya tuh kayak gimana sih? Jadi di sini bisa diwarnai gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi senang, di sini ada warna hijau kayak gini. Kayak gitu, seneng, galau, marah, bingung, semangat, sedih, jadi udah ada warnanya sendiri-sendiri. Jadi kamu bisa tracker mood kamu hari itu tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kamu lagi seneng, kamu lagi galau, kamu bisa lihat nih kondisi perubahan mood kamu setiap harinya. Terus ada water tracker. Nah, kalau kamu adalah orang yang susah atau mungkin jarang minum air, kamu bisa lihat di sini. Karena kita udah tahu ya kebutuhan kita sehari-hari untuk minum air putih itu seperti apa. Jadi kebutuhan air kita setiap hari itu terpenuhi atau enggak. Kemudian, nah di sini ada kayak
narasi-narasi dari si tokoh tadi ya, tokoh yang di awal tadi namanya Alifah sama Fatihah kalau nggak salah. Kemudian oke, di sini ada note-note gitu, ada note-note yang memotivasi. Jangan kecewa bila nama yang kamu sebut dalam tiap untayan doa tak menjadi milikmu, karena bisa jadi Allah sedang menunjukkan atau Allah sedang menyiapkan dia yang diam-diam menyebut namamu dalam tiap tulus doanya. Gitu. Jadi ini motivasi untuk para jomblo, para single lila yang sedang menanti gitu ya. Nah, di sini ada mutaba'ah yaumiyah lagi. Ada tadi ya kayak qiyamul lail, sholat duha, zikir pagi petang, tilawah, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Kemudian daily box kayak tadi juga. Ini ada daily saving for pilgrimage kayak tadi juga. Ini kayaknya per bulan. Yang kayak tadi tuh kayaknya per bulan. Kemudian ini bulan ke selanjutnya. Nah, di sini ada cerita-cerita juga dari si Alifah sama si Fatihah ini. Ceritanya kayak percakapan-percakapan singkat kayak gitu. Kemudian oh ya, ini tentang sang idola gitu ya. Ini tentang sang idola. Nah, jadi dimana sebaik-baik idola adalah Rasulullah SAW gitu, dimana suri tauladan apapun gerak-gerik beliau itu adalah hal yang harus kita tiru gitu, mulai dari akhlak beliau gitu ya, cara beliau memperlakukan orang, memperlakukan keluarganya, semuanya itu adalah hal yang harus kita ikuti gitu. Jadi jangan sampai salah idola gitu, apalagi mengidolakan para K-popers, orang-orang kafir, orang-orang yang hanya menyuguhkan kesenangan dunia gitu. Tapi ikutilah petunjuk sebaik-baik manusia gitu, sebaik-baik suri tauladan yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini sama kayak tadi, daily box juga, daily saving juga. Ini hampir sama sih. Nah, di sini yang berbeda adalah cerita-ceritanya. Jadi kayak percakapan-percakapannya itu beda-beda setiap ini bulannya. Nah, di sini ada ditanyakan kayak apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu butuhkan saat ini. Jadi kayak bener-bener teman cerita, teman curhat gitu buku ini ya. Sama Quran tracker, saving money. Kemudian di sini ada note-note gitu. Jadikan aku sahabatmu di dunia, maka aku akan menjadikanmu sahabat di akhirat. Your lovely Quran. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat sejati. Nah, sama ya untuk yang ininya. Oke, ini ada percakapan kayak kunci ridho Allah gitu. Nah, ini ada kayak narasi atau motivasi kunci ridho Allah itu seperti apa. Sementara untukmu segala peluh dan air mata orang tua tumpah ruah. Untukmu jutaan lapisan kesabaran dikelupas. Apakah untuk mereka doa pernah sebanyak itu kau lepas? Ini adalah doa untuk orang tua gitu. Jadi senantiasa ketika kita selesai sholat, selesai melakukan ibadah, pokoknya setiap kita berdoa jangan lupa selipkan doa untuk orang tua gitu. Semoga kita menjadi anak solehah yang Allah dengar doanya dan kita bisa meminta apapun gitu untuk kebaikan orang tua kita. Kemudian ada tentang tema merawat cinta. Rumah tangga harus berisi cinta dan setia. Tanpa keduanya, ia hanya sebatas rumah dan tangga, sebatas investasi dan benda mati. Nah, jadi kita harus menjadikan rumah tangga itu gimana caranya agar tetap diterangi oleh ridho Allah gitu. Kita dalam berkeluarga tujuannya itu untuk mencapai ridho Allah. Nah, di sini ada cerita-cerita tentang wartawan wanita. Kalau yang di sininya sama semuanya. Cuman di sini tuh ada cerita-cerita yang diselipkan gitu. Ini cerita-ceritanya. Untuk yang penasaran dengan cerita-cerita di dalam sini, yang pastinya ini sangat-sangat memotivasi, nanti mungkin bisa dibuat dalam bentuk podcast gitu ya untuk ceritanya. Simple and Syar'i skincare.
Nah itu kayak cerita-cerita singkat gitu. Kemudian ya mood tracker kayak tadi. Kemudian ada quotes menarik gitu. Kemudian ada memulai bisnis, itu ada percakapan singkat, ada ya banyak tentang cerita-ceritanya, lumayan banyak di sini. Jadi disajikan ada cerita-cerita yang berbeda kayak gitu. Nah kemudian ada my best moment. Kita bisa tulis nih, alhamdulillah 5 hal yang aku syukuri tahun ini gitu. Kita bisa nulisnya apa hal-hal yang kita syukuri tahun ini. Kemudian nah di sini disuruh kalau mau gambar boleh, kalau mau cerita-cerita biasa boleh. Gitu. Oke, hampir selesai. Nah, end everything with alhamdulillah. Selesaikan segala sesuatu, atau setiap kita menyelesaikan sesuatu ucapkan alhamdulillah. Oke, itu dia isi dari The Twin Planner. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pesan bisa DM nanti ya, nanti alamat Instagramnya di sini. Bisa DM tanya-tanya di mana sih Kak pesennya. Kalau misalnya mau cover yang lain, gak mau yang kayak gini, nanti ada 4 pilihan warna. Ini salah satunya. Kemudian yang tadi ini stiker, nih belum bisa dibuka ya. Ya pokoknya gitu. Oke, itu aja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tetap semangat bagi teman-teman semua. Kalau misalnya belum mampu atau nggak mau beli buku yang kayak gini, teman-teman juga bisa buat buku harian sendiri yang bisa menjadi temannya teman-teman untuk bisa curhat, untuk bisa mengungkapkan segala sesuatu. Kalau misalnya teman-teman susah nih untuk curhat sama orang lain, buku adalah salah satu tempat curhat. Selain ya tentu aja curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.